Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Nanda. Baiklah. Sebelum kita belajar nih, lihat samping kiri dan samping kanannya. Apakah ada sampah? Nah, tolong dibersihkan ya, dibuang ke tong sampah. Ibu beri waktu 1 menit ya untuk membersihkannya. Nah, sudah habis ya waktunya. Alhamdulillah kelas kita sudah bersih. Maka anak-anak ibu bisa dapat memahami pelajaran nantinya yang akan ibu berikan. Karena sudah bersih dan nyaman untuk menerima pelajaran yang ibu berikan nantinya. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Yuk ketua kelas pimpin baca doa. Baca doa selesai. Nah, ibu ngambil absen dulu ya. Ahmad Fauzi, Muhammad Hakim, Fani Sari Fadilah, Gita Utami, Melati Yona. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ibu. Nah, sebelum kita masuk belajar tentang materi kelas 9 ini, anak-anak ibu sekarang udah duduk di kelas 9. Nah, maka dari itu anak-anak ibu harus lebih giat lagi belajar. Karena anak ibu sudah melewati bangku yang di kelas 7 dan kelas 8. Bukan bangku yang dilewati ya. Maksud ibu itu sudah melewati kelas-kelas sebelumnya. Di kelas 7 sudah belajar, di kelas 8 sudah belajar. Nah, sekarang di kelas 9 anak-anak ibu sudah naik kelas 9. Nah, di kelas 9 inilah nantinya sebagai penentu Anda untuk naik ke sekolah yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat SMA. Nah, maka dari itu anak-anak ibu semua, karena sekarang sudah kelas 9 dan di kelas 9 ini adalah sebagai penentu, maka dari itu anak ibu harus rajin lagi belajar, harus ekstra lagi semangat belajarnya dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya sudah rajin, dan di kelas 9 inilah lebih rajin lagi dari kelas sebelumnya. Dan dari sebelumnya pemalas, nah dari yang sekarang ini lebih rajin lagi, jangan malas-malas lagi gitu. Nah, karena di kelas 9 ini nantinya kita akan belajar lagi, akan mereview lagi pelajaran di kelas 7 dan di kelas 8-nya. Kelas 7-nya nanti kita bahas lagi, kelas 8 kita bahas lagi. Maka dari itu anak-anak ibu langsunglah belajar. Ingat-ingat pelajaran kelas 7 dulu, dan ingat lagi apa aja sih pelajaran di kelas 7 dulu, apa aja sih pelajaran di kelas 8 dahulu. Jadi nantinya anak ibu tidak keteteran lagi belajarnya, tidak tidak kebut semalam gitu istilahnya. Untuk anak-anak sekarang nih, kebut semalam namanya tuh. Besok ujian, malam ini belajarnya, sistem kebut semalam. Ya, lanjut ya. Nah, maka dari itu sistem belajar itu anak-anak semua, ingat-ingat ya, sistem belajar itu seperti kita minum obat. Bagaimana anak minum obat? Biasanya kita minum obat 3 kali sehari kan, dikasih resep sama dokter, minum 3 kali sehari. Jangan kebalik Anda, 1 kali 3 hari. Kalau kita minum obatnya 1 kali 3 hari, bagaimana hasilnya? Nggak mau sembuh-sembuh kan?
kan? Nah, itulah ibaratnya seperti itulah kita belajar. Belajar 3 kali sehari dibandingkan belajar 1 kali 3 hari, mana yang lebih menangkap ke otak? Belajar 3 kali sehari kan? Nah, maka dari itu anak-anak ibu harus sering-sering mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah. Tidak hanya pelajaran IPA loh Ananda, pelajaran-pelajaran lain juga harus Ananda pelajari lagi. Karena pelajaran yang dahulu itu di kelas 7, kelas 8 itu akan diulang lagi, akan diujikan lagi di ujian akhir nantinya. Jadi nanti jangan stop lagi kan, karena kan sudah juga pengalaman juga kan di kelas SD dulu, di kelas 6 juga pernah di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu dijemput kembali kan dan dimasukkan ke dalam ujian akhirnya kan. Dan itu anak ibu rajin belajar dan jangan lupa jaga kesehatannya, karena sekarang kita lihat cuaca ekstrim yang dimana panas tiba-tiba hujan kan, itu ekstrim tuh, pengalihan suhu. Nah itu anak ibu jangan sering-sering main-main keluar deh dulu, tahan aja dulu, rasa ingin bermainnya, rasa ingin ura-uranya, tahan dulu sampai Anda tamat ya. Karena di kelas 9 ini banyak loh rintangan dan halangannya, ada-ada aja nanti itu. Anda lawan nafsunya dulu ya, tahan dulu. Nah, tadi kita sudah ambil absen, kita masuk lagi ya pelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau mereview dulu deh pelajaran di kelas 8 dahulu. Siapa aja yang udah ingat, yang masih ingat pelajaran kita kelas 8 dulu? Pada diam nih, pada tidak ingat ya pelajaran kelas 8 dulu. 1 bulan libur sudah tidak ingat lagi pelajaran kelas 8. Gimana nih anak-anak ibu? Sudah melupakan saja. Dilupakan itu sakit loh. Nah, ingat-ingat kembali lah anak-anak ibu. Jangan sampai liburan itu membuat anak-anak ibu menghilangkan pelajaran yang telah dipelajari. Jangan sampai. Katanya liburan itu untuk merefreshkan otak, bukan untuk menghilangkan pelajaran. Nah, itu kuncinya ya anak-anak ibu semua. Jangan sampai menghilangkan pelajarannya. Ingat dulu, siapa yang ingat? Baru 1 bulan loh kita tidak belajar. Nah, banyak yang ingat nih, udah ingat nih. Ya, jangan rebutan, tunggu. Nah, biar adil, ibu itu deh secara urutan aja deh dari ujung kanan ibu nih. Yuk kita apa yang kita ketahui, yang masih ingat pelajaran kelas 8 dulu, gerak lurus. Nah, tepat sekali kita pernah belajar gerak lurus. Nah, selanjutnya Nanda sistem ekspresi ya, kita pernah belajar sistem ekspresi. Selanjutnya sistem pencernaan ya, kita juga belajar sistem pencernaan, proses-prosesnya bagaimana, proses masuk makanannya bagaimana dari mulut sampai apa namanya, sampai buang air besar kita nantinya kan. Di sistem pencernaan kita belajar zat adiktif dan aditif ya, tepat sekali Ananda. Ya, lanjut. Apa yang diketahui? Tata surya ya, tepat sekali Ananda. Tekanan ya, tekanan kita juga pernah belajar tekanan. Dan banyak lain-lainnya lagi ya. Ya, itu adalah sebagian kecil yang kita pelajari di kelas 8. Kalau nggak salah ibu ingat ada 14 pelajaran loh, 14 bab yang kita pelajari di kelas 8 dulu. Semester 1 dan semester 2-nya, ya kan? Nah. Baiklah, kita masuk saja lagi pelajaran kita pada siang hari
topik materi yang akan kita pelajari, di mana pelajaran yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Yang kedua tentang struktur dan fungsi organ sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, struktur dan fungsi organ sistem reproduksi pada wanita. Yang keempat, tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Dan kenapa ini bisa? Menstruasi hanya terdapat pada wanita, tidak terdapat pada laki-laki. Ya. Selanjutnya yang kelima, pola hidup sehat untuk menunjang kesehatan pada sistem reproduksi manusia. Ya. Ada 5 topik yang akan kita pelajari. Nah, dari pelajaran kita kali ini yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia ini, sebagian masyarakat, sebagian orang tabu nih tentang pelajaran sistem reproduksi ini, belum paham nih tentang pelajaran ini. Nah, maka oleh itu kita belajar nih tentang ini, karena di sistem reproduksi ini tujuannya Ananda dapat menjaga kesehatan Ananda, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan reproduksi Anda, maksudnya menjaga organ-organ di tubuh Anda agar tetap sehat, dan mengetahui bagaimana proses-prosesnya, proses-proses pembelahan dan lain-lainnya, dan ini bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Dan ini sebagai pembelajaran saja ya Ananda. Nanti ibu memberikan pelajaran, jangan malu-malu ya. Ibu tidak ingin nih anak ibu malu-malu tentang pelajaran ini. Nah, ini adalah pelajaran kita, jangan malu-malu. Ini sangat bermanfaat untuk kita. Nah, ibu tanya nanti jangan ada yang malu-malu ya. Nah, yang kali ini ibu hanya menyinggung pelajaran tentang pembelahan sel saja, karena waktu kita sudah mepet nih, kan sekarang pembukaan dan masih pengenalan tentang pelajaran IPA di kelas 5. Karena itu ibu hanya menyinggung yang pertama tentang pembelahan sel saja dulu ya. Pembelahan sel. Ada yang tahu apa itu pembelahan sel? Nah, Nana ibu ada yang tahu apa itu pembelahan sel? Ya, Fani? Proses membagi suatu sel. Ya. Hampir mendekati Fani, tapi masih kurang tepat. Ada anak-anak ibu yang lain yang tahu apa itu pembelahan sel? Apa itu pembelahan sel? Fauzi, ya. Apa itu pembelahan sel, Fauzi? Proses pembagian suatu sel induk. Ya, hampir mendekati. Dia kan membagi tuh sel induk menjadi apa dia? Menjadi satu sel. Dari satu sel induk itu menjadi apa? Kurang lengkap lagi. Kalau lengkap nanti. Satu sel induk menjadi 2 sel anakan. Jadi pembelahan sel ini adalah proses membagi satu sel induk menjadi 2 sel anakan.
adalah 2 sel anakan atau lebih. Nah, siapa yang bisa mengulangi apa itu pembelahan sel? Nah, ya, tepat sekali. Jadi Anda semua sudah tahu ya apa itu pembelahan sel. Nah, dari pengertian pembelahan sel ini, Anda semua, apa sih Bu contohnya dari pembelahan sel ini? Kami kurang ngerti Bu dari penjelasan pengertiannya Bu. Nah, nih contohnya, kita ibaratkan bulat ini adalah sebuah sel. Nah, kita sama-sama tahu ya, sel itu adalah sifatnya selalu membelah. Sel di dalam makhluk hidup itu selalu membelah, sifatnya selalu membelah. Jadi sel ini membelah menjadi dua sel anakan. Lalu sel anak ini juga membelah juga seperti ini menjadi 4 sel anakan. Nah, dari contoh ini kita bisa paham kan dari pengertiannya, lihat tentunya. Contoh dari pembelahan sel itu seperti apa ya? Nah, dari pembelahan sel ini, apa sih Bu tujuan dari pembelahan sel ini? Kenapa sih pembelahan sel itu terjadi? Nah, tujuan dari pembelahan sel itu ada 3. Siapa yang tahu apa tujuan dari pembelahan sel? Pembelahan sel itu ada di dalam seluruh tubuh kita ini, terjadi di semua makhluk hidup. Pembelahan sel. Nah, kenapa sih harus ada pembelahan sel? Apa tujuan dari pembelahan sel ini? Ada 3. Nah, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Ya, tepat sekali Fani, pertumbuhan. Tujuannya yang pertama yaitu karena ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini kita pernah belajar dulu kan di kelas 7. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah bertambahnya tinggi, berat suatu makhluk yang tidak bisa kembali lagi seperti semula. Ya, seperti kita nih, bertambah tingginya, bertambah berat, bertambah tingginya. Apakah tingginya bisa turun lagi seperti bayi lagi? Tidak kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Yang kedua, apa tujuan dari pembelahan sel ini? Ada yang tahu? Nah, Ibu kasih deh kata kuncinya. Yang kedua nih, seperti kayak ada luka di tubuh kita, itu perlu perbaikan kan Nanda semua? Ya, cepat sekali Nanda, perbaikan. Yang kedua yaitu perbaikan. Nah, pada perbaikan ini bisa kita contohkan pada tubuh kita yang luka tadi. Luka pada tubuh kita nantinya lama-kelamaan sel yang luka tersebut akan membelah dan akan sembuh sendiri. Luka yang misalnya di tangan kita nih, luka sayatan kecil, lama-kelamaan tidak diobati pun bisa sembuh sendiri karena itu kan luka kecil dan sel kita dapat membelah sendiri karena adanya sel dalam tubuh kita ini. Nah, pada luka itu setelah sembuh ada bekas putih-putihnya tuh. Kenapa tuh Bu beda kulit luka dengan kulit yang tidak luka? Nah, karena yang putih-putih itu adalah sel-sel yang baru tumbuh, sel-sel yang
langsung keduanya saja ya, mitosis dan meiosis. Apa-apa aja perbedaannya sih dari mitosis ini dan meiosis? Mitosis ini perbedaannya yang pertama, perbedaan yang pertama bisa kita lihat pada mitosis. Mitosis itu menghasilkan dua sel anakan, sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Dan yang kedua, perbedaan yang kedua dari mitosis dan meiosis ini adalah sel anak pada mitosis, sel anak itu identik dengan sel induknya, sedangkan meiosis sel anaknya tidak identik dengan sel induknya. Identik di sini adalah sama persis dengan sel induk. Lalu perbedaan yang ketiga, kromosom dari sel anak itu sama dengan induknya atau diploid, bisa disebut juga dengan 2N. Sedangkan pada meiosis, kromosom anaknya itu tidak sama dengan induknya atau disebut juga dengan haploid, yaitu N. Nah, selanjutnya yaitu tempat terjadinya pengolahan sel ini. Tempat terjadinya mitosis itu dan tempatnya itu di dalam tubuh kita, yaitu dalam tubuh manusia, dimana contohnya itu pada pertumbuhan, perbaikan, pada reproduksi aksesual, tempat terjadinya mitosis. Nah, pada pertumbuhan dapat kita lihat pada pertumbuhan kita, bertambah tingginya kita, itu adalah terjadi pembelahan sel mitosis. Dan pada perbaikan luka di tangan, di kaki, pokoknya di tubuh kita lah, nah itu terjadi pembelahan mitosis. Nah, lalu pada reproduksi aksesual, ini tidak terjadi pada manusia, karena reproduksi aksesual ini terjadi pada hewan dan tumbuhan. Contohnya nih, pada tumbuhan itu pencangkokan tumbuhan itu adalah reproduksi aksesual. Dan pada binatang itu contohnya pada bintang laut misalnya kakinya patah. Nah, dari kaki yang patah itu bisa hidup bintang laut, dan bertumbuh dan menjadilah anak bintang laut dari kaki yang patah itu. Nah, sedangkan pada meiosis ini tempat terjadinya itu pada reproduksi, yaitu pada reproduksi manusia, mana terjadinya perkembangbiakan pada manusia. Nah, sekian dulu penyampaian materi dari Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan, atau anak-anak semua belum paham? Boleh bertanya dahulu. Sepertinya tidak ada ya. Nah, dari pelajaran tadi siapa yang dapat menyimpulkan
sampai 5 ya.